Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bingkai Tutorial, channel yang akan membahas mengenai tutorial, baik tutorial software di PC ataupun di smartphone. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN di dalam Cisco Packet Tracer. Dan sebelum mulai tutorial, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal update-update terbaru video dari Bingkai Tutorial. Oke, di sini sudah berada di tampilan desktop PC saya. Dan seperti biasa, langkah awal yang harus kita lakukan untuk mengaplikasikan sebuah Cisco Packet Tracer adalah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer tersebut. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer saya. Nah, di sini ada dua model jaringan, namun di sini saya tandai ada area-area. Karena di sini saya akan membahas mengenai VLAN, jadi saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai VLAN terlebih dahulu sebelum ke cara konfigurasi VLAN-nya. Nah, ini adalah jaringan LAN yang dimana dari PC 4, PC 5, PC 6, PC 7 saling terkoneksi dalam satu network gitu kan. Nah, yang ini topologi yang ini sudah diatur menjadi dua LAN karena kita sudah mengkonfigurasi VLAN-nya. Jadi VLAN itu virtual LAN. Jadi dalam satu network yang ini kita bisa pecah menjadi beberapa LAN. Nah, di sini saya pecah jadi ada dua LAN. Ini LAN yang pertama secara virtual, ini LAN yang kedua secara virtual. Jadi dari sini kita sudah bisa membayangkan apa itu VLAN. Nah, kegunaan VLAN sendiri adalah supaya data tiap VLAN itu lebih aman gitu. Intinya sih agar lebih aman datanya. Jadi dari sini kita sudah tahu gambaran mengenai virtual LAN atau VLAN. Jadi kalau LAN kan hanya dari masing-masing PC ini saling terhubung, tapi di sini sudah dijadikan virtual LAN yang dimana PC 0, PC 1 jadi satu LAN dan PC 2, PC 3 itu jadi satu LAN. Jadi ketika PC 0 ping ke PC 2 itu harusnya tidak bisa karena sudah beda LAN atau beda jaringan LAN yang dimana sudah disetting, dikonfigurasi dan sudah diatur secara virtual. Jadi ini hanya ada satu LAN dan ini ada dua LAN secara virtualnya, secara tidak langsung gitu kita setting. Oke, kita mulai saja cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, saya geser dulu. Seperti biasa, kita pasang terlebih dahulu device-nya. Switch kita pasang. Saya pasang di tengah. Lalu PC-nya and device-nya kita pasang. Oke, lalu tambahkan kabelnya. Nah, setelah itu kita tambahkan IP address di masing-masing komputer atau PC. Kita masukkan 192, maaf 192 168 1.2 misalkan dengan network yang sama, segmen IP address dan kelas IP address-nya sama, segmennya sama, networknya sama, 192 168 1.3. Kita urutkan saja agar lebih mudah. 192 168 1.4. Untuk subnet max-nya 255 255 255 0. Sama yang ini juga kita atur 192 168 1.5. Oke, di sini sudah jadi lokal area network atau LAN-nya. Dan ketika bisa kita cek, ketika kita ping ke alamat IP 3, reply ya. Terus kita ping lagi ke alamat IP 4, itu juga reply. Kita ping ke alamat IP 5, itu juga reply. Kita coba kasih note di sini.
Ini 192, 168, 1.2. Yang ini 192, 168, 1.3. Yang ini 192, 168, 1.4. Dan yang ini 192, 168, 1.5. Nah, di sini kita akan coba masuk cara konfigurasi. Jadi ketika dijadikan VLAN atau virtualan, nanti yang alamat IP 1.2 atau PC 8 ini ketika ngeping ke PC 9 yang alamat IP-nya 1.3 ini reply. Tapi ketika di PC 8 atau alamat IP 1.2 ini ngeping ke PC 10 yang sudah beda VLAN, itu bakalan timeout ya. Biar lebih enak lagi, saya coba kasih area. Nah, oke, sip. Dan di sini saya kasih note lagi, ini masuk ke VLAN berapa ya? 10 aja deh. Aslinya bebas, kalian mau masukin ke VLAN yang keberapa aja. Ini VLAN-nya 20. Oke, nah di sini area ini PC yang ada di sini akan saya masukkan ke VLAN 10 dan PC yang di sebelah sini akan saya masukkan ke VLAN 20. Jadi ketika PC yang ada di VLAN 10 ini ngeping ke VLAN 20, itu tidak akan bisa saling terkoneksi atau timeout, bukan reply. Sama ketika saya ping PC yang terdaftar di VLAN 20, ketika ping ke VLAN PC yang ada di VLAN 10, itu timeout. Seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kenapa kita tidak bedakan aja segmen IP address-nya? Misalkan di 192.168.1.2, 192.168 isinya 2.4 atau 2.2. Nanti kan tidak saling terhubung juga. Memang, tapi ingat VLAN ini adalah untuk keamanan data kalian. Intinya sih buat datanya itu lebih aman lagi, jadi dibuat yang namanya VLAN. Oke, di sini kita coba masuk ke cara konfigurasinya. Untuk masuk ke konfigurasi, kita klik di switch-nya. Ini di switch ini kita klik. Ntar saya besarkan terlebih dahulu ini ya, biar enak. Oke, kita geser. Sip. Nah, kita masuk ke switch dengan cara klik switch-nya. Kalau di aslinya kan kita harus nyolokin kabelnya dulu ke PC dan switch yang manageable itu, terus buka aplikasi putih ya. Tapi di sini di secara virtual, karena ini secara simulasi menggunakan Cisco Package, jadi kita klik PC-nya maaf switch-nya, lalu kita klik CLI. Nah, di sini command line-nya Cisco. Nah, untuk memulai konfigurasi, untuk masuk ke privilege mode dari switch Cisco, kita bisa ketikkan enable. Nah, di sini maka akan berubah switch, terus apa ini tanda panah kurung lancip ya atau gimana, terus di sini berubah menjadi pagar. Ini artinya kita sudah masuk ke privilege mode dari Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita sudah masuk ke privilege mode. Nah, privilege mode ini ditandakan dengan logo pagar ya. Di sini switch pagar, ini nama switchnya, terus ada pagar. Ini maksudnya kita sudah masuk ke privilege mode tadi dengan cara mengetikkan enable, perintah enable. Privilege mode ini untuk memverifikasi. Nah, sedangkan kita ingin men-setting atau mengkonfigurasi switch-nya gitu. Nah, untuk masuk ke konfigurasi atau men-setting konfigurasi, kita akan ketikkan configure terminal, terus tekan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu konfigurasi atau menu setting. Nah, di sini kita bisa setting ini di sini. Kita tahu dari mana? Di sini nama switchnya, terus dalam kurung config, tutup kurung pagar. Di sini artinya kita sudah masuk ke menu konfigurasi secara global. Nah, setelah kita masuk ke menu konfigurasi, di sini kita akan coba langsung konfigurasi VLAN-nya. Terlebih dahulu kita coba masuk ke VLAN 10. Nah, kita coba VLAN 10 kita ubah namanya terlebih dahulu, misalkan
inilah. Nah, untuk mengubah nama VLAN, kita masuk ke VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini bisa sudah terganti config strip VLAN, itu artinya kita sudah masuk ke VLAN 10 dan sintaksnya adalah name atau name marketing, terus kita enter. Terus kita masuk ke VLAN yang ingin kita buat lagi, VLAN 20. Kita buat dengan klik VLAN 20. Nah, terus kita kasih nama misalkan sales. Kenapa sih VLAN 10 atau 20? Sebenarnya bebas sih. Kalian mau buatnya di VLAN 3 atau VLAN 5 itu terserah kalian. Tapi di sini saya ingin membuat di VLAN 10 dan 20 dan namanya juga bebas, terserah kalian. Di sini saya memberikan nama VLAN 10 itu marketing dan VLAN 20 itu adalah sales. Kita coba keluar dari konfigurasi VLAN dengan cara exit. Kita X lagi, kita masuk ke privilege mode untuk verifikasi. Kita coba lihat VLAN yang telah kita buat. Nah, dengan cara klik show VLAN, di sini kita sudah bisa melihat VLAN yang sudah kita buat. Untuk VLAN yang kita buat itu adalah VLAN 10 dan 20 dengan nama marketing dan sales. Nah, VLAN 1 itu sudah terdaftar secara default ya, statusnya aktif. Nah, di sini juga VLAN 10 dan 20 sudah kita daftarkan dengan nama marketing dan sales juga aktif. Setelah kita membuat VLAN nih, kita coba masukkan PC yang ingin kita jadikan VLAN 10 gitu. Misalkan di sini ada VLAN 10. Nah, di sini kita coba masukkan PC 8 biar jadi keanggotaan si VLAN 10. Sama PC 9 jadi keanggotaan VLAN 10. Nah, untuk PC yang 10 atau dengan alamat 1.4 ini kita masukkan ke VLAN 20 dan PC 11 ke VLAN 20. Caranya, nah di sini kan kita masih di privilege mode ya, jadi kita masuk ke konfigurasi dulu, konfigurasi terminal, konfigur terminal. Nah di sini kita sudah masuk ke konfigurasi terminal, kita daftarkan interface-nya, tiap interface-nya. Misalkan ini PC 8, interface-nya itu adalah FA01. Nah PC 9 FA02, PC 10 ini FA03, nah PC 11 interface-nya adalah FA04. Nah, kita daftarkan interface-nya dengan cara kita ketikkan interface FA0 yang 1. Ini interface yang ingin saya daftarkan ke VLAN 10. Di sini sudah masuk ke konfigurasi interface FA01. Kita bisa lihat ini juga sudah berganti switch config if. Setelah itu kita ketikkan switch port mode akses. Oh, ada yang kelebihan ya. Tanya kelebihan. Switch port mode akses, lalu switch port akses. Nah, ini kita daftarkan ke VLAN 10. Jadi di sini saya ingin mendaftarkan mengaksesnya itu ke diakses di VLAN 10. Kalau VLAN 20 ya 20, kalau 3 berarti VLAN 3 gitu, kayak gitu ya. Ada yang salah lagi ini. S A harusnya ya. Nah, ini sudah terdaftar di VLAN 10. Maka lampu indikator di interface juga, di interface FA01 di switch akan berubah menjadi kuning terlebih dahulu, belum connect ya. Sembari kita nunggu connect, kita daftarkan juga PC yang ke-9 atau di interface FA02. Kita daftarkan interface FA02, interface FA02, switch mode akses, switch akses VLAN 10. Masih. Kita coba cek dengan cara masuk ke privilege mode, exit, show VLAN. Nah, di sini sudah masuk nih. Kita bisa lihat nih. Di VLAN 10 atas nama marketing statusnya aktif dan port atau interface yang sudah gabung di VLAN 10
itu interface FA01 dan interface FA02. Dan sedangkan untuk VLAN 20 itu masih kosong karena belum kita daftarkan interface-nya. Nah, di sini juga di port VLAN satunya interface FA01 dan 02 ini tidak ada karena sudah daftar ke VLAN 10. Oke, kita lanjut ya. Berarti sekarang kita daftarkan si interface FA03 dan interface FA04. Kita masuk ke konfigurasi terminal dulu, konfigur terminal, terus kita daftarkan interface FA03 dan interface FA04. Interface rank ini agak biar cepat, interface rank FA03 sampai FA04, enter. Nah, kita sudah masuk ke interface ranknya. Kita atur modenya jadi akses dulu, switch mode akses, lalu kita berikan akses ke VLAN 20, switch akses, switch port akses VLAN 20, enter. Nah, kita lihat dengan cara masuk ke privilege mode, lalu kita ketikkan show VLAN, enter. Maka di sini interface yang sudah kita daftarkan yaitu FA03 dan FA04 sudah masuk ke VLAN 20 dengan nama sales ya, dan statusnya juga aktif. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Kita coba cek terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak dengan cara kita ping. Kita coba ping dulu yang VLAN 10 di PC 8 dengan alamat IP 192.168.1.2. Kita coba ping ke yang sama VLAN, komputer yang sama VLAN-nya, berarti 192.168.1.3. Nah, reply. Nah, sekarang kita coba ping ke VLAN PC yang ada di VLAN 20. Harusnya timeout ya. Kita coba ping 192.168.1.4. Kalau timeout artinya berhasil pembuatan VLAN-nya gitu kan. Nah, karena sudah beda LAN, jadi tidak bisa saling terhubung. Sama ketika kita ping ke 1.5-nya, maka timeout juga. Ataupun sebaliknya, ketika di VLAN 20 kita coba ping ke komputer yang ada di VLAN 10, itu bakalan timeout. Tapi ketika sesama VLAN alias komputer yang ada di VLAN yang sama, itu bakalan reply. Tadi kan ketika kita ping pas awal itu bisa saling terhubung, PC 8 ke PC 10, PC 8 ke PC 11 bisa saling terhubung. Tapi ketika kita buat VLAN itu sudah tidak terhubung, jadi komunikasinya putus gitu karena beda LAN secara virtualnya. Meskipun ya secara fisiknya mah kayak gini gitu, ada satu LAN secara fisiknya, tapi secara virtual itu udah beda LAN seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan pada video kali ini tentang cara konfigurasi VLAN di Cisco pakai Tracer. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan juga nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.